Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari kelompok 3 pengantar ekonomi makro, akan menjelaskan tentang sejarah Bank Sentral. Saya Alfiatus Saada. Saya Ahmad Rizal Apriliansyah. Dan saya Dina Makruhatul Aziza. Simak penjelasan video dari kelompok kami. Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna untuk mempengaruhi variabel ekonomi. Sebagai anak bank sentral, lembaga publik ini tidak mengedepankan prinsip maksimalisasi laba, tetapi menekankan efisien guna mendapatkan keuntungan bagi masyarakat yang sebesar-besarnya. Secara kelembagaan, ada beberapa definisi dari bank sentral. Hauke 1973 menyebutkan bahwa bank sentral adalah organisasi yang berada di antara pemerintah dan perbankan. Kish dan Elkin 1932 berpendapat bahwa bank sentral merupakan alat kebijakan publik, bukan alat dari kepentingan individu. Ada beberapa fungsi dari bank sentral, termaksud sebagai penerbit alat pembayaran atau uang, sebagai perumus kebijakan moneter, penyediaan jasa perbankan sebagai kustodian dari bank umum, sebagai pengawas kehati-hatian perbankan dan pengelolaan cadangan devisa. Bank sentral juga berfungsi sebagai pembuat kebijakan pembangunan ekonomi, nasihat ekonomi dan keuangan, serta terlibat dalam pengaturan moneter internasional. Sejarah Bank Sentral. Secara historis, bank sentral tertua di dunia adalah Sveriges Riksbank di Swedia dan Bank of England di Inggris yang berdiri sejak abad ke-17. Perjalanan sejarah bank sentral kemudian mengalami perubahan yang signifikan pada abad ke-18, 19 hingga abad ke-20. Di Indonesia sendiri, bank sentral yang pertama dikenal dengan nama Dejavaske Bank. Bank tersebut bertindak sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda sejak tanggal 24 Januari 1828. Tugas-tugas dari Dejavaske Bank adalah menerbitkan uang kertas, bank notes, memberi kredit bagi perusahaan, memperdagangkan logam mulia, dan bertindak sebagai kasir negara. Setelah kemerdekaan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, Dejavaske Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah pemerintahan. Saat itu, tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, serta melakukan pengawasan urusan kredit. Tugas Bank Sentral. Bank Sentral sebagai bank non-sirkulasi memiliki berbagai tugas. Salah satunya adalah sebagai penentu kebijakan moneter yang dilakukan guna mengendalikan perekonomian nasional. Secara umum, tugas Bank Sentral antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank sirkulasi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta kestabilan nilai terhadap mata uang negara lain atau kurs.